Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeliza dengan NIM G1D122-182 dari kelas 3B Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai topik biaya kesehatan dalam mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Nah, adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi dari biaya kesehatan, lalu syarat-syarat pokok pembiayaan kesehatan, lalu apa saja permasalahan dalam pembiayaan kesehatan dan bagaimana upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Nah, langsung saja ke definisi biaya kesehatan. Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Nah, dari definisi ini, eh, dapat kita tinjau dari beberapa sudut, yaitu yang pertama dari sudut penyedia pelayanan kesehatan. Nah, yaitu persoalan utama pemerintah ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Nah, dari sudut yang kedua, yaitu pemakai jasa pelayanan atau health consumer. Yaitu besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Nah, dari tinjauan tersebut, dapat kita pahami bahwa pengertian kesehatan tidaklah sama antara penyedia pelayanan kesehatan dengan pemakai jasa pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjukkan pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjukkan pada dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan upaya kesehatan. Nah, oke, lanjut. Syarat pokok pembiayaan kesehatan, yaitu ada jumlah, penyebaran, dan juga pemanfaatan. Nah, jumlah. Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud dengan jumlah yang cukup, yaitu dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan secara tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Oke, yang kedua tadi ada penyebaran. Nah, penyebaran ini berupa dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, maka akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan. Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatan tidak mendapat pengaturan yang optimal, maka akan banyak menimbulkan masalah yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, untuk dapat melakukan syarat-syarat pokok pembiayaan yang tadi, maka perlu dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama peningkatan efektivitas. Nah, peningkatan efektivitas ini dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan sumber dana, misalnya mengutamakan upaya pencegahan bukan pengobatan penyakit. Lalu yang kedua yaitu peningkatan efisiensi. Nah, peningkatan ini dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan juga pengendalian. Nah, mekanisme yang dimaksud di sini yaitu untuk peningkatan efisiensi. Antara lain yaitu ada standar minimal pelayanan dan juga kerjasama. Nah, standar minimal pelayanan ini yaitu bertujuan untuk menghindari pemborosan. Lalu ada kerjasama, yaitu memperkenalkan konsep kerjasama
seputar berbagai sarana pelayanan kesehatan. Nah, kerjasama ini terdapat dua bentuk, yaitu dapat dilakukan dengan kerjasama institusi dan juga kerjasama sistem. Oke, selanjutnya permasalahan dalam pembiayaan kesehatan. Nah, adapun permasalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, kurangnya dana yang tersedia atau dana yang terbatas. Lalu, penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna, pembiayaan kesehatan yang makin meningkat. Biaya kesehatan yang makin meningkat ini, yaitu seperti biaya perawatan kesehatan, termasuk biaya obat-obatan, prosedur medis, dan layanan kesehatan lainnya, yang cenderung meningkat seiring waktu. Nah, ini dapat menjadi beban finansial bagi individu ataupun keluarga. Nah, lalu ketidakmerataan akses. Nah, ini terkadang wilayah perkotaan memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik daripada wilayah pedesaan, dan ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan antara berbagai kelompok masyarakat. Nah, itu tadi permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan kesehatan. Lalu, selanjutnya bagaimana upaya pengendalian pembiayaan kesehatan? Yang pertama, yaitu peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Nah, dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, dapat mengurangi beban finansial yang ditanggung individu maupun keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ada upaya promotif dan juga preventif. Nah, dengan upaya ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga, peningkatan efisiensi sistem kesehatan. Nah, dengan memperbaiki manajemen dan juga proses operasional di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, serta menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, dapat mengurangi biaya operasional dan juga meningkatkan produktivitas. Lalu ada perbaikan tata cara penyusunan standar tarif dan pola pembayaran. Selanjutnya ada rencana pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Nah, penting banget untuk memastikan bahwa sumber pembiayaan kesehatan yang ada dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang. Misalnya dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, serta mengoptimalkan potensial pendapatan dari sektor swasta. Yang terakhir yaitu ada pemerataan sumber daya kesehatan. Dengan memperkuat layanan kesehatan di daerah, pedesaan dan juga terpencil, serta meningkatkan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan, dapat mengurangi kesenjangan akses ke pelayanan kesehatan dan mengurangi beban pembiayaan kesehatan secara keseluruhan. Nah, itu tadi upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai topik biaya kesehatan. Semoga dapat dimengerti dan juga dipahami. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.